Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu kisah yang cukup terkenal dalam mitologi Yunani. Dan kisah tersebut adalah kisah Daedalus dan Ikarus. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Daedalus dan Ikarus adalah dua tokoh yang cukup terkenal dalam mitologi Yunani. Kedua tokoh ini sempat kami bahas sedikit pada video sebelumnya, yaitu pada video yang membahas tentang asal-usul Minotaur. Pada pembahasan itu, Daedalus dan Ikarus ini membantu istri Raja Minos untuk berselingkuh dengan banteng jantan pemberian dewa Poseidon. Dan dari hasil hubungan perselingkuhannya itu, lahirlah sang Minotaur yang sangat terkenal. Nah, Daedalus dan Ikarus ini adalah sosok ayah dan anak yang kisahnya cukup terkenal dalam mitologi Yunani. Walaupun mereka berdua ini sebenarnya hanya tokoh minor atau tokoh sampingan saja. Daedalus dikenal sebagai seniman, arsitek, dan juga seorang pengrajin yang sangat amat handal pada zaman itu. Dia mempunyai kecerdasan dan imajinasi di atas rata-rata orang. Pada awalnya, si Daedalus ini tinggal di kota Athena bersama keponakannya yang bernama Talus. Saat itu si Talus ini bekerja magang pada si Daedalus sebagai arsitek dan pengrajin. Si Talus ini ternyata merupakan seorang anak yang sangat berbakat, dan seiring berjalannya waktu, kemampuan si Talus ini ternyata mampu melebihi kemampuan pamannya itu, yaitu si Daedalus. Namun sayangnya kemampuan keponakannya itu justru membuat Daedalus iri. Hingga pada suatu hari saat mereka berada di Akropolis, yaitu sebuah kota di Athena yang berada di ketinggian, si Daedalus mendorong keponakannya itu dari tebing tinggi, sehingga si Talus pun jatuh ke bawah dan tewas. Namun menurut versi yang lain dikatakan bahwa anak yang didorong oleh si Daedalus ini bukanlah si Talus, tetapi keponakannya yang lain yang bernama Perdix, yang juga sedang magang kepada si Daedalus. Saat tubuh anak laki-laki itu terjatuh dari tebing yang tinggi dan hendak menghantam tanah, tiba-tiba muncullah Dewi Athena dan menolong si anak laki-laki yang jatuh itu. Dewi Athena mengubah anak laki-laki itu menjadi seekor burung sehingga dia bisa terbang untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian burung itu akhirnya diberi nama Fetridge. Burung itu dikatakan trauma dengan masa lalunya sebagai manusia yang jatuh dari ketinggian, sehingga si burung ini lebih suka membuat sarang di tanaman-tanaman yang pendek. Siapapun korban yang didorong oleh si Daedalus ini, entah itu si Talus ataupun si Perdix, yang jelas si Daedalus ini dihukum oleh Hakim Agung Athena. Dia didakwa telah membunuh anak tersebut, sehingga dia pun dijatuhi sebuah hukuman, di mana hukuman tersebut adalah dia harus diusir dari Athena, dan dia harus diusir ke daerah Krete yang dipimpin oleh Raja Minos. Ya, saat itu Raja Minos sedang berkuasa di daerah Krete, dan inilah bagian dari awal mula lahirnya sosok Minotaur. Walaupun si Daedalus ini adalah orang yang diusir dari daerah asalnya menuju daerah Krete, namun di daerah Krete ini dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang terbilang lumayan tinggi, yaitu sebagai arsitek kerajaan di bawah Raja Minos langsung. Tahun demi tahun pun berlalu, si Daedalus ini menjalani hari-harinya sebagai seorang arsitek kerajaan di bawah Raja Minos dengan damai. Hingga pada suatu hari si Daedalus ini jatuh cinta kepada salah satu budak perempuan yang dimiliki oleh Raja Minos. Budak tersebut bernama Naucret. Karena rasa cintanya kepada si Naucret ini begitu besar, akhirnya si Daedalus pun menikahinya.
Nah, dari hubungan dengan si Naukret ini lahirlah seorang anak laki-laki yang dikenal sebagai Ikarus. Setelah kelahiran Ikarus, hari demi hari berlalu hingga Ikarus kecil pun tumbuh menjadi sosok laki-laki dewasa yang mempunyai bakat seperti ayahnya, yaitu sebagai seorang pengrajin dan juga arsitek yang handal. Nah, pada suatu hari terjadilah kejadian yang disebutkan di awal tadi, yaitu ayah dan anak ini membantu perselingkuhan istri raja mereka dengan seekor banteng jantan pemberian Poseidon. Karena kesalahan itu, mereka sempat dijadikan budak oleh si Raja Minos. Namun singkat cerita, mereka pun diberikan tugas lainnya, yaitu membuat sebuah labirin raksasa, di mana labirin tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurung si Minotaur yang semakin brutal dan ganas. Setelah labirin itu jadi, ayah dan anak ini kembali melakukan sebuah kesalahan. Kali ini mereka justru membantu seorang pria bernama Theseus. Si Theseus ini adalah tumbal yang diberikan untuk Minotaur. Namun ayah dan anak ini justru membantunya kabur dari labirin buatan mereka itu. Namun itu bukan kemauan mereka sendiri, melainkan kemauan salah satu putri dari Raja Minos sendiri, yaitu si Ariadne, yang meminta tolong kepada mereka berdua untuk memberitahu cara kabur dari labirin raksasa itu. Untuk kisah lengkapnya, mungkin teman-teman bisa menonton video yang satu ini. Di situ sudah kami bahas tentang kisah Minotaur dan juga Theseus ini. Mengetahui ayah dan anak ini membuat kesalahan lagi, Raja Minos pun menjadi sangat amat murka, sehingga akhirnya dia memberikan hukuman lagi kepada Daedalus dan Ikarus. Namun, walaupun sangat marah, Raja Minos tidak ingin mengeksekusi mati Daedalus dan Ikarus karena dia tidak ingin kehilangan arsitek kesayangannya itu. Jadi bukannya dihukum mati, ayah dan anak ini justru dipenjara di sebuah menara yang sangat amat tinggi. Nah, di dalam menara tinggi itu, ayah dan anak ini memikirkan cara bagaimana mereka bisa lolos dari penjara yang tinggi itu. Hari demi hari mereka lalui dengan berpikir bagaimana caranya meloloskan diri mereka dari menara tinggi itu. Daedalus yang merupakan pengrajin dan arsitek yang sangat jenius pun kemudian mendapatkan beberapa ide untuk melarikan diri dari menara tinggi itu. Dia menyadari bahwa dia dan anaknya bukan hanya saja harus melarikan diri dari penjara itu, tetapi mereka juga harus lari dari Pulau Kret yang dipimpin oleh Raja Minos. Awalnya, Daedalus berpikir bahwa menyeberangi lautan dengan sebuah kapal adalah cara yang memungkinkan. Namun ternyata saat itu pasukan Raja Minos mempunyai armada laut yang sangat cepat dan kuat. Jadi berlayar di lautan menurut Daedalus tidak bisa dilakukan karena pasukan Raja Minos yang sangat cepat dan kuat di lautan. Hingga akhirnya si Daedalus ini berpikir untuk kabur lewat jalur udara. Ya, dia berpikir untuk terbang bersama anaknya si Ikarus. Tentu saja hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Setelah rencananya matang untuk terbang demi meloloskan diri dari Pulau Kret, dia menyuruh Ikarus untuk mengumpulkan bulu-bulu burung yang berterbangan atau berjatuhan di sekitar menara tinggi itu. Kemudian dengan lilin, dia menempelkan bulu-bulu burung itu ke sebuah bingkai atau rangka dari kayu yang telah dia buat. Tidak beberapa lama kemudian, jadilah dua pasang sayap yang bisa digunakan oleh ayah dan anak itu untuk kabur. Daedalus menyadari bahwa sayap yang dibuatnya itu mempunyai banyak kelemahan. Dia juga mengingatkan anaknya agar tidak terbang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jika terbang terlalu tinggi, maka lilin sebagai media penempel bulu-bulu itu akan meleleh terkena panas cahaya matahari. Dan jika terbang terlalu rendah, maka cipratan air laut akan membasahi bulu-bulu itu, sehingga akan berat digunakan untuk terbang. Hari untuk kabur yang dinanti pun telah tiba. Ayah dan anak ini pun meloncat dari menara tinggi itu.
Mereka pun terbang layaknya seekor burung, dan mereka langsung terbang menjauhi menara itu dan juga meninggalkan Pulau Crete. Pada awalnya perjalanan mereka untuk kabur berjalan dengan sangat mulus. Namun saat mereka mendekati Pulau Samos, terjadilah sebuah tragedi. Sang anak yaitu Ikarus berubah menjadi sangat percaya diri dengan sayap buatan ayahnya itu, sehingga dia mengabaikan peringatan yang dikatakan oleh Daedalus sebelumnya. Karena terlalu percaya diri itu, si Ikarus malah terbang semakin tinggi mendekati matahari. Ketakutan terburuk dari Daedalus pun akhirnya benar-benar terjadi. Si Ikarus yang terbang semakin tinggi mendekati matahari akhirnya celaka. Ya, benar saja lilin yang menjadi media penempel bulu-bulu itu meleleh terkena panas cahaya matahari. Sehingga bulu-bulu yang menempel itu pun mulai berjatuhan. Dan si Ikarus pun langsung terjun bebas menuju lautan di bawahnya. Walaupun si Ikarus ini jatuh ke arah lautan, namun karena jaraknya yang sangat tinggi, tentu saja terjadi hantaman yang keras, sehingga membuat si Ikarus tewas saat itu juga. Nah, laut di mana tempat si Ikarus ini jatuh akhirnya diberi nama Laut Ikaria, dan pulau tempat si Ikarus ini dimakamkan juga diberi nama Pulau Ikaria. Sebagian sumber mengatakan saat si Ikarus ini jatuh ke laut, ada sosok Hercules yang sedang lewat laut itu. Hingga akhirnya si Hercules membuatkan pemakaman yang layak untuk Ikarus di Pulau Ikaria itu. Daedalus yang melihat anaknya tewas di depan matanya sendiri dan karena alat buatannya sendiri tentu saja merasa sangat amat sedih dan frustasi. Menyalahkan diri sendiri karena kematian anaknya yang sangat amat tragis, si Daedalus pun melanjutkan perjalanannya menuju daerah Sisilia. Di sana dia menemui seorang raja yang bernama Kokalus. Dia sempat tinggal di daerah Sisilia yang dipimpin oleh Raja Kokalus itu. Hingga suatu ketika Daedalus dengan bantuan sang raja membuat sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Dewa Apollo. Sebagai persembahan untuk Dewa Apollo, dia juga menggantungkan sayap buatannya itu di kuil Apollo dan tidak pernah menggunakan sayap itu lagi untuk selamanya. Nah, itulah pembahasan mengenai sosok ayah dan anak ini yang terkenal dalam mitologi Yunani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah ayah dan anak ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.